mau, harus mati dulu. Jangan ikut campur. Mau mati. Itu suara nenek-nenek gitu berubah. Iya. Dan ketika baca si rotip itu, dan salah satunya bilang, Jangan ikut campur, karena kamu harus mati gitu. nanti kamu mati. Itu bilang ke ustadznya. Kadang juga. Lagi baca ayat-ayat Al-Quran itu sambil nari-nari begitu. Iya, kadang sesekali aku nggak bisa ngendaliin diri aku. Terus dari situ mulai ada bisik-bisikan yang kayak nyuruh aku nyakitin diri sendiri, nyuruh aku nyakitin bayi. Misalkan aku lihat pisau, itu goresin aja ke tangan kamu. Atau misalkan aku lagi mandiin bayi, tenggelumin aja bayinya. Aku lagi di motor, jatuhin aja kamu, diri kamu ke situ. Setelah dari RJL itu banyak doa-doa, banyak masukan-masukan, dukungan-dukungan yang saat itu jadi sumber kekuatan juga buat aku walau memang keadaan belum berubah saat itu. Baby blues adalah kondisi emosional yang dapat dialami ibu baru setelah melahirkan. Umumnya baby blues hanya berlangsung hingga 2 minggu setelah persalinan dan bisa hilang dengan sendirinya. Nah, ini ciri-ciri ketika seorang ibu mengalami baby blues. Yang pertama, mudah tersinggung atau kesal, sering menangis, mudah merasa cemas, sulit tidur, dan ciri-ciri lainnya. Lalu dari merdeka.com nih guys, gue bacain ya. Umusibian adalah jenis jin perempuan yang dikenal karena mengganggu bayi yang baru lahir dan anak-anak yang berusia kurang dari 2 tahun. Disebutkan juga bahwa umusibian suka mengganggu wanita hamil dan janin yang dikandungnya. Rasulullah mengajarkan orang tua membisikkan azan di telinga anak yang baru lahir. Azan adalah bacaan yang paling dibenci oleh jin pengganggu manusia, termasuk umusibian. Nah, kenapa gue bacain 2 hal itu guys? Karena video kali ini berhubungan dengan 2 hal tersebut. Dimana kemarin viral di TikTok, jadi ada seorang ibu yang baru melahirkan anaknya dan ibu tersebut itu kerap ingin menghabisi anak yang baru dilahirkan tersebut. Dan juga sang ibu tuh kerap kayak menari-nari sendiri, tidak sadarkan diri. Nah, ketika ditegur sama keluarganya, baru sadarkan diri. Dan sebenarnya narasumber ini udah pernah kita undang ke RJL 2 tahun lalu, di mana pas gue undang juga si narasumber tersebut itu tiba-tiba ketawa. Nih, kalian bisa lihat cuplikan sebelumnya. Bacain doa. Halo Teh Puspa. Apa kabar nih? Kayaknya sekarang makin seger ya. Alhamdulillah makin seger kelihatannya nih. Ini masih ini nggak Teh Puspa? Apa namanya? Masih yang lagu jangan-jangan itu nggak? Masih masuk lawakannya ya. Sekarang apa kabar? Alhamdulillah sudah jauh lebih membaik. Alhamdulillah, turut senang dengarnya ya. Karena katanya setelah dari podcast RJL, baik banget komen yang ngasih masukan. Terus ngasih doa juga ya, semoga segera sembuh gitu ya. Iya, banyak juga dukungan, support itu sangat berarti bagi saya saat itu. Alhamdulillah, tapi kemarin tuh viral lagi ya. Jadi ternyata nih guys, setelah dari podcast RJL itu, masih banyak sekali hal-hal horor yang dialami sama Teh Puspa. Nih kita lihat dulu nih cuplikan videonya. Gak mau, harus mati dulu. Harus mati. Jadi
Jadi bisikan-bisikan untuk menghabisi anaknya, terus menghabisi diri sendiri itu masih sering muncul waktu setelah podcast? Iya. Bisikannya malah lebih intens dan lebih banyak. Misalkan kayak aku lihat pisau nih, ini aja, bunuh aja. Atau misalkan aku lagi naik motor, kamu jatuhin aja diri kamu dari motor. Kadang bisikannya itu kayak, kamu itu nggak akan menang, kamu akan kalah, kamu itu akan mati. itu bisikan-bisikan itu kayak bikin drop banget sih saat itu. Tapi sosok yang diyakini sebagai Umu Sibiannya itu, yang Teh Puspa lihat tuh kayak gimana sih Teh? Sosoknya itu, dia hantu jin wanita. Dia tuh ngerangkak di dinding, jari-jari kaki dan tangannya itu lentik, panjang, kukunya juga panjang banget, warna hitam. Kulitnya warna hitam, rambutnya itu menjuntai sampai ke bawah Kak, sampai ke lantai. Wajahnya ketutup sama rambutnya, ini wajahnya darah semua. Dan matanya warna hitam, pupilnya itu warna merah. Tapi kecil pupilnya, nggak kayak pupil manusia. Oke. Buat kalian yang lupa ya, jadi memang Teh Puspa itu sudah berobat kemana-mana gitu. Dalam artian selain di Ruqyah, juga ke dokter sama ke psikolog gitu Teh ya? Iya, itu aku lakukan ikhtiar dua-duanya karena penting ya menurut aku. Selain dari gangguan non medis yang aku rasakan, aku berpikir pasti ini mental psikis aku juga ikut kena. Makanya melakukan ikhtiar dua-duanya aku lakukan. Oke. Semoga dari cerita ini ya, misalnya, gue sih berharap nggak ada dari kalian yang mengalami hal serupa ya. Tapi kalau misalnya kurang lebih mengalami hal serupa, bisa mendengar pengalaman dari Teh Puspa, semoga bisa jadi inspirasi nih ya. Iya, jadi bermanfaat. Oke, ditahan dulu ceritanya Teh Puspa. Langsung aja kita mulai, Om Mamat season 6 kali ini. Musuh terbesar adalah dirimu sendiri. Seperti biasa guys, kalau di RJL nggak ada narasumber, kita suruh tambah-tambahin ceritanya. Seperti apa fenomena yang dialami Teh Puspa? Boleh diceritakan Teh, mungkin bisa flashback sedikit ya, hal-hal yang belum diceritakan di podcast kemarin. Jadi kan Kak, waktu itu aku cerita yang setelah kepulangan dari klinik, rumah aku itu kan berbeda drastis. Aku itu tinggal di rumah itu selama 2 tahun. Dan aku bisa merasakan ini ada perbedaan. Rumah aku jauh banget. Mulai dari auranya jadi gelap, jadi banyak belatung, jadi banyak cicak, terus suka bau-bau aneh. Terus ada kebiasaan aneh juga yang aku baru sadar sekarang-sekarang, kok dulu aku nggak mau ya tidur sama suami saat itu. Padahal kan normalnya wanita yang baru melahirkan dan punya bayi pengennya tidur sama suami ya. Ini aku benar-benar nggak mau ditemenin. Terus pernah kejadian, ada mungkin seminggu setelah lahiran, itu aku kayak didatangi sosok, awalnya dari mimpi dulu Kak. Dari mimpi itu sosok wanita, serem banget. Dia banyak darah, rambutnya panjang. Di mimpi itu dia kayak cuman senyum sedikit, kayak sinis ke aku. Terus aku inget banget waktu itu, waktu usia bayi aku mau 40 hari, aku mengalami ketindihan Kak. Ketindihan itu kan suatu kondisi di mana kita tidur enggak, tapi bangun juga enggak. Saat itu aku lagi mau tidur, tiba-tiba suasana ruangan jadi gelap. Aku dengar suara pintu, dor-dor, kenceng banget. Prak, suara pintu yang terbuka, lalu disusul suara auman-auman kecil kayak gitu. Terus ada suara kayak kuku-kuku yang di dinding, iya gitu. So, lama-lama suara itu semakin dekat. Aku pikir, duh ini kayaknya mau aku nih gitu. Tiba-tiba pas aku lihat ke pintu kamar, itu ada sosok hantu jin yang muncul, kukunya panjang, warna hitam, jari-jarinya juga panjang, jari-jari kakinya juga panjang, kulitnya hitam, rambutnya itu panjang sampai ke lantai, ininya mukanya berdarah,
matanya hitam sama pupilnya itu warna merah. Sosok itu tiba-tiba kayak masuk pelan-pelan ke kamar, ke pintu kamar, langsung masuk, langsung ngelilingi aku, ngerayap-ngerayap di dinding. Ya Allah, itu serem banget sih. Aku kayak diem, tapi aku tuh nggak bisa ngalihin pandangan, aku diem kayak kekunci. Aku tuh istighfar, ya Allah, astagfirullahaladzim, ini aku harus bangun ya, aku harus bangun. Nah, aku tersadar dan bangun. Gak lama kemudian dari itu, bayi aku yang aku ceritakan di podcast waktu itu yang nangis tanpa sebab ya setiap malam. Aku kan udah berobat ke medis juga nggak baik-baik aja. Si anaknya ya? Iya. Terus ke sembuhnya bayi aku pas aku bawa ke Paraji itu. Nah, bayi aku saat itu udah normal, baik-baik aja. Namun keadaan rumah malah tambah parah, Kak. Nah, tadi abis si sosok muter-muter tuh kebangun. Iya, langsung kebangun. Anak kan itu nangis ketindihan. Enggak sih, enggak nangis anak. Cuma ya 2 hari kemudian dari itu anak langsung berubah drastis yang nangis tanpa sebab. Kan waktu di podcast waktu itu aku nggak ceritain awalnya ya. Iya. Sekarang aku baru inget, oh itu ya awalnya anak aku nangis tanpa sebab itu. Setelah itu di rumah itu suara-suara aneh itu semakin jelas. Kadang ada suara yang ketawa di depan rumah, kadang ada suara yang nangis di belakang kamar aku, kadang ada suara yang mandi di kamar mandi, padahal nggak ada siapa-siapa di situ. Di situ aku mulai agak takut ya, ini gimana gitu. Terus yang aku pengalaman lagi ketindihan yang kedua kalinya sosok yang sama. Seperti biasa awalnya dia getuk-getuk pintu, ngebrak lagi, langsung dia ngerayap-rayap lagi di dinding. Kali ini dia bukan hanya merayap aja ngelilingi aku, di ketindihan itu dia loncat ke nindih badan aku. Itu aku bisa lihat dengan jelas muka dia. Dia kayak tersenyum. Ya sedikit nyungging sinis kayak gitu. Situ aku astagfirullahaladzim. Jari-jarinya yang kukunya panjang, yang hitam gitu, kayak ngusap-ngusap rambut aku. Kayak ya senyum sinis kejam gitu ya. Kayak gitu ya. Tiba-tiba dia narik badan aku. Itu badan aku dibanting-banting, Kak. Walaupun itu ketindihan, tapi aku bisa ngerasain itu sakitnya kayak nyata, dibanting. Itu aku istighfar, astagfirullahaladzim, aku baca ayat kursi, aku zikir. Aku tuh pun sadar ya, aku sadar. Pas keesokan harinya, itu badan aku lebam-lebam biru. Padahal itu ada ketindihan ya, tapi lebam-lebam birunya itu nyata terjadi di badan aku. Banyak? Iya, kayak kita udah banting-banting di sini lebam biru, di sini lebam biru. Itu sakit banget semua badan. Terus dari situ mulai ada bisik-bisikan yang kayak nyuruh aku nyakitin diri sendiri, nyuruh aku nyakitin bayi. Misalkan aku lihat pisau, Itu goresin aja ke tangan kamu. atau misalkan aku lagi mandiin bayi, Tenggelamin aja bayinya. aku lagi di motor, jatuhin aja diri kamu ke situ. Atau misalkan aku lagi tidurin bayi, tutup aja bantal bayinya. Semenjak ketindihan itu banyak bisikan-bisikan jahat kayak gitu. Aku sadar, ini udah gak bener nih. Aku takut gak bisa ngendalin diri aku. Makanya aku ada rencana mau nitipin dulu anak aku ke keluarga. Akhirnya anak aku dititipin ke keluarga. Alhasil itu bukan jadi solusi buat aku, Kak. Saat anak aku dititipin ke keluarga, aku malah kesurupan terus di rumah, Kak. Aku jadi nggak bisa ngendaliin diri aku sepenuhnya gitu, kesurupan terus. Suami sampai nanya ke Pak Ustadz, "Pak, itu gimana ya istri saya? Udah bawa pulang lagi aja bayinya. Udah kamu sama istri kamu, sama bayi kamu tetap di rumah itu, hadapi semua gangguannya, hadapi semua apa yang terjadi di rumah itu." Karena yang sosok Umu Sibian itu bukan hanya sekedar ketempelan ganggu. Dia tuh kayak, kata Ustadz, si Umu Sibian ini dia mempunyai tugas. Jadi kan aku tuh, kata Ustadz, sakitnya dijailin orang ya. Nah, si Umu Sibian itu punya tugas buat ganggu hidup aku. Terus jenis sihirnya itu jenis sihir gila, Kak.
Jadi kayak sihirnya itu kita itu disiksa secara perlahan tapi pasti. Kita itu dibuat gak bisa ada jalan keluar apapun. Kita harus tetap di rumah itu kan. Kita harus tetap urus bayi. Sedangkan keadaan kita nggak baik-baik aja. Karena emang sihirnya itu sihir gila Kak menurut Pak Ustadz. Kamu bisa, kata Pak Ustadz. Iya Pak, aku pasti bisa. Setelah itu karena semua saat itu berjalannya waktu, aku mulai babak belur dalam segala hal. Ekonomi itu ikut imbas juga Kak. Pelanggan suami kabur tanpa kejelasan, usaha suami juga ikut sepi. Jadi usaha suami itu kayak ikut ke bawah sama Kena imbasnya. Kena imbasnya. Saat itu aku udah kayak buntu, aku udah capek ya. Gimana ini? Aku langsung punya ide. Aku cerita di medsos aja gitu ya. Cerita di medsos, alhamdulillah viral, bahkan sampai diundang juga sama kakak. Setelah dari RJL itu banyak doa-doa, banyak masukan-masukan, dukungan-dukungan yang saat itu jadi sumber kekuatan juga buat aku walau memang keadaan belum berubah saat itu. Beberapa bulan dari RJL, pulang dari RJL, aku mengalami takut sama matahari Kak. Secara logis, kok ada orang takut sama matahari ya? Tapi itu aku benar-benar ngalamin sendiri. Jadi setiap aku kena cahaya matahari itu kayak luka, kena betadine, itu kulit aku perih banget, sakit banget Kak kalau kena matahari. Badan mual, kepala pusing, aku sampai bembek kayak udah ditonjok-tonjok sama orang kalau udah kena matahari itu. Oke. Sejak saat itu aku jadi mengurung diri di rumah, jadi takut keluar, malah ke orang lain juga aku jadi pendiam banget. Asalnya kan aku orangnya ceria, bahkan untuk ngobrol sekedar basa-basi sama orang lain itu lidahku kayak keluh. Setelah itu di podcast RJL ada yang komen ke aku lewat DM. Kak, coba dawamin roti Bul Hadad, Al Hadad. Oh iya, kata aku. Roti Al Hadad ya? Iya. Aku nanya ke Pak Ustadz yang biasa aku konsultasi ya. Pak, ini ada yang nyaranin baca roti Bul Hadad setiap sore bagaimana? Oh iya boleh, baik banget. Bacanya setelah asar ya, khusus penangkal sihir. Nanti bacanya 40 hari nggak boleh kelewat, kata Pak Ustadz. Jadi setiap hari maksudnya gitu ya? Iya, setiap sore jangan kelewat selama 40 hari. Awalnya aku nggak ngira baca roti Bul Hadad pas pertama itu ternyata semenantang itu Kak. Waktu aku pertama baca roti Bul Hadad, itu dada aku sesek. Pundak aku berat banget. Gak jarang sesekali aku kayak nggak bisa ngendaliin diri aku. Aku nari-nari. Kan waktu pertama baca roti Bul Hadad itu ditemani sama Ustadz ya. Karena kata Ustadz, coba dulu pertama sampai selesai bagaimanapun rintangannya harus sampai selesai. Gitu aku nari-nari sama Pak Ustadz diinget-ingetin lagi. Teh ini teh emang ruqyah mandiri. Tetap lawan teh. Aku kadang lagi baca roti Bul Hadad di tengah-tengah cekikikan. Terus itu ada yang video yang gak mau pergi, harus mati dulu. Itu tuh pas baca roti Bul Hadad. Yang video tadi kakak nunjukin itu, kan kata ustadznya kamu itu pergi. Ini bukan tubuh kamu, kasihan. Jawabannya kayak tadi. Gak mau, harus mati dulu. Kadang juga. Lagi baca ayat-ayat Al-Quran itu sambil nari-nari begitu? Iya, kadang sesekali aku nggak bisa ngendaliin diri aku. Kadang aku sambil, ya Allah, aku emang nggak bisa ngendaliin diri sih saat itu. Kadang juga kayak, jangan ikut campur, nanti mati. Itu semuanya pas di roti Bul Hadad. Pertama baca roti Bul Hadad saat itu. Dan itu kan ada banyak saksinya termasuk Pak Ustadz gitu ya? Iya, ada suami, ada Pak Ustadz. Ini juga ada video yang lain nih guys ya. Orang Ngejelas Saset nih kita tonton bareng-bareng dulu nih.
Itu suara nenek-nenek gitu berubah. Iya. Dan ketika baca si rotip itu, oke. Dan salah satunya bilang, Jangan ikut campur. karena kamu harus mati gitu. Nanti kamu mati. Itu bilang ke ustadznya. Ngancem-ngancem kan ya. Udah kayak... Kadang anak kecil, kadang nenek-nenek itu. Kadang suara perempuan, tapi bukan suara aku kadang. Ini ada video lainnya juga nih, kita tonton lagi nih guys. Mainnya mau saya bawa. Oh, jadi kayak gitu ya, Iya. kurang lebih ya. Itu suara perempuan ya. Jadi beda-beda kan suaranya. Setelah kejadian yang tadi aku takut matahari, beberapa bulan dari situ, ada mungkin selang 2 bulan, di 2024 akhir, aku mengalami hal mistis. Malam-malam itu aku lagi main scroll HP, tiba-tiba layar HP-nya itu mati sendiri. Pas aku lihat, di layar HP yang mati itu bukan wajah aku, Kak. Itu aku langsung simpan HP-nya. Deg-degan banget ya. Aku lihat cermin. Itu kadang pas aku lihat cermin, kadang aku, kadang sosok yang si Umu Sibian itu. Tapi posisinya nggak lagi ngerangkak, tapi berdiri. Itu rambutnya menjuntai kayak, ini kan kukunya panjang kan, rubah lagi jadi aku. Kadang saat itu aku kayak mikir, kok dia kayak sekarang lebih bisa menunjukkan dirinya ya. Aku kalah nggak ya? Itu selalu menghantui pikiran aku saat itu. Akhirnya sejak saat itu aku jadi takut banget sama namanya kaca. Aku sampai nggak bercermin hampir 1 tahun, Kak. Hah? Sampai 2025 itu aku. Karena takut sosok si itu muncul lagi di belakangnya. Iya, karena serem banget. Waktu itu di samping percis, pas di Apa? cermin itu. Iya, itu benar-benar kayak merindingnya itu seharian bener kalau keingetan, kepikiran terus. Setelah itu kadang sosok itu suka saat itu, misalkan aku lagi tidur, tiba-tiba kayak ada sepintas di samping aku. Kadang misalkan aku lagi mandi, tiba-tiba kayak ada di balik pintu. Jadi si Umu Sibian itu kayak lebih dia menunjukkan keberadaannya. Tapi aku nanya ke Ustadz, Pak kok kayak gini ya? Dia tambah kuat atau gimana ya? Kok dia jadi lebih sering ganggu akunya itu sampai mewujudkan penampakannya sekarang. Ustadz malah bilang gini, malah Kak, semakin dia mewujudkan rupanya, itu semakin tanda dia semakin lemah. Karena titik terlemah jin itu ketika dia bisa terlihat oleh manusia, kata Ustadz. Karena di dunianya bukan dunia dia gitu ya? Iya, Oke. tapi kalau perannya mengganggu aku nggak tahu sih, cuman aku ngerti banget itu ucapan Ustadz saat itu buat menguatkan aku saat itu. Pernah di suatu malam, saat jam 1:30 malam, kan semenjak sakit non medis aku jarang tidur malam ya. Nggak tahu kenapa emang nggak ngantuk setiap malam. Aku bilang ke suami, Kak, aku mau, Pak, aku mau tag video dong. Itu ada Roti Maryam, belum aku tag videonya. Oh iya, kata suami. Saat aku malam-malam tag video, awalnya semua lancar-lancar aja. Cuma tiba-tiba aku ditepuk sama suami, kamu tuh kenapa? Masa ada yang promosiin Roti Maryam senyum-senyum sinis kayak gitu? Kamu itu harus sadar, udah jangan tag video lagi malam-malam. Itu ada di posting di... Oh ada? Ada. Mana boleh lihat yang videonya? aku pakai mukena pegang Roti Maryam itu. Yang mana? Aku baru ngeh loh. Yang di mana? Itu nggak sadar pas lagi promosi, itu live berarti kan? Enggak,
take video. Oh lagi take video, oke nggak live. Aku sadarnya terakhir aku ngejelasin kayak ini roti Mariam enak. Tahu-tahu ditepuk sama suami aku. Padahal aku tuh waktu itu baru banget berani tampil kamera lagi kan. Mulai berani kaca lagi. Mulai down lagi kan saat itu. Setelah itu beberapa bulan dari kejadian itu aku ketindihan lagi. Cuma kali ini bukan sosok Ungu Sirdian yang datang ganggu aku. Kali ini sosok pria, dia itu tampan banget. Pokoknya aku ngeliat dia emang tampan putih, mancung, bersih. Pria itu pakai baju hitam kalau nggak salah. Pria itu datang, dia tidur di samping aku Kak. Itu kan posisi aku badannya emang lagi ketindihan, kekunci kan. Dia meluk aku, tiba-tiba dia kayak mau nindih aku. Aku inget lah, aku punya suami. Dia bukan suami aku. Aku inget, di situ aku kayak berontak. Kamu bukan suami aku. Di situ aku inget aku udah istri orang lain gitu. Aku bukan suami aku. Dia tuh ngebekem aku. Ini kayak dipaksa gitu lah, kayak dipaksa mau dicium-cium. Aku tuh berontak. Aku Allahu Akbar gitu, Allahu Akbar. Itu aku tendang. Dia mental, aku tendang. Pas aku tendang mental ke tembok, sosoknya berubah jadi genderuwo Kak. Bukan pria tampan itu. Di situ aku, Astagfirullahaladzim, bangun. Aku ya sadar gitu. Astagfirullah ya Allah, bantu aku. Aku tersadar sama ketukan suara jendela Kak. Aku dalam keadaan panik. Kan suami aku gak tidur sama aku kan. Suami aku di tengah rumah. Aku keluar kamar. Aku menuju ruang tengah rumah di mana suami aku lagi tidur. Itu ada suara ketukan jendela. Aku pelan-pelan buka jendelanya. Pas aku buka, sosok genderuwo itu Kak di balik jendela. Bayangan besar, ada tanduknya. Bulunya itu lebat, hitam. Ada taring-taring gitu. Di situ besoknya aku langsung sakit diare. Parah banget sampai aku ke IGD. Padahal aku nggak habis makan pedas atau apa. Langsung sakit diare saat itu. Itu pas mimpi si genderuwonya, masih inget nggak di mana gitu? Di sebuah ruangan? Enggak, ke rumah aku. Oh mimpinya tuh lagi di rumah Iya, begitu? aku lagi tidur di kamar. Malah aku juga lihat anak aku kasur sendiri, ada anak? Ada di pinggir aku, cuma aku nggak bisa ngapa-ngapain. Berarti Teh Puspa kalau waktu kejadian itu tidur sama anaknya yang bayi? Iya, karena kan nggak sama sedangkan suami di ruang tengah sama anak pertama. Dan pas lihat ke kaca, mirip sama yang di mimpi? Iya, sama persis. Itu kayak bayangan lewat gitu, aku langsung tutup. Ada mungkin seminggu dari itu, aku mimpi. Ini bukan ketindihan ya, aku mimpi. Di mimpi itu, aku dikejar sama makhluk besar. Iya, si genderuwo itu. Aku dikejar-kejar. Itu di mimpi itu Kak, aku kayak lagi di gudang terbengkalai gitu. Banyak orang-orang, mereka tuh pakaiannya lusuh-lusuh. Aku lihat diri aku sendiri juga pakaiannya lusuh-lusuh. Jadi kayak compang-camping, sobek, kotor. Terus rambut kita acak-acakan. Dan semuanya itu, maaf banget ya, semuanya seksi gini. Pada seksi semuanya. Aku sambil lari, aku kan di jilbab ya, aku inget ini apa, sambil lari. Itu genderuwonya tuh kayak ngejar-ngejar. Itu orang-orang pada lari-larian. Aku lari. Setelah itu aku terjatuh, tersungkur, nggak tahu kena batu, nggak tahu apa, tersungkur. Tiba-tiba si kaki genderuwonya itu mental di badan aku. Aku langsung terpental kan. Di mimpi itu genderuwonya gede banget. Nggak kayak yang aku lihat waktu di rumah. Gede banget. Nggak tahu akunya yang jadi kecil, nggak tahu genderuwonya yang jadi lebih besar. Di situ aku langsung kayak, ini ketangkap deh. Udah kayak gitu lagi, pasrah. Ya udah nggak apa-apa deh. Tiba-tiba di sudut lorong itu ada kayak cahaya putih. Ada berdiri Kak, sosok laki-laki pakai baju putih.
Dia tuh kayak nggak ngomong apa-apa, cuma kayak gini. Kayak nyuruh aku nyamperin dia. Karena aku dalam keadaan panik lagi mau ditangkap, itu aku sekuat tenaga, aku ngerangkak menuju sosok putih itu. Tiba-tiba aku lihat ada lemari kecil satu, ada laci 3. Nah, laci yang di tengahnya itu terbuka. Kata sosok yang putih itu kayak nyuruh, masuk-masuk gitu. Aku masuk ke sana, aku tutup pintunya. Lacinya itu ada bolongnya, jadi aku bisa lihat keadaan di luar itu seperti apa. Itu genderuwonya tuh kayak yang nyari-nyari. Aku lihat juga di ujung itu sosok putihnya tuh kayak gini. Diem kayak gitu. Aku kayak diem, nggak ini suara aku sedikit pun dan gerak. Aku pun terbangun. Dan beberapa hari kemudian dari kejadian mimpi itu, tiba-tiba sore-sore ada saudara keluarga suami aku. Dia kan ada keahlian dalam bidang non medis ya. Dia suka ngobatin orang-orang juga. Dia tuh rumahnya lumayan jauh Kak, dari Bandung ke rumahnya dia itu perjalanan hampir 1 jam. Sore itu dia tiba-tiba datang ke daerah rumah aku. Suami aku nanya, Andi, kamu ngapain kesini tiba-tiba tumben? Nggak tahu nih, telinga aku berisik dari tadi. Berisik kenapa? Ini nih, dari tadi ada yang nyuruh, cepetin ke Bandung. Ada yang lagi dalam bahaya, ada yang lagi dalam darurat. Aku nggak tahu siapa yang lagi dalam darurat, terus apa yang lagi dalam darurat. Aku kesini aja, karena emang si bisikan itu nggak berhenti-berhenti, kata si Andi. Dari duhur itu nggak berhenti-berhenti. Kata suami, terus sekarang gimana? Aku mau sampai besok aja di sini, kata si Andi itu. Tiba-tiba Kak, pas malam-malam udah Isya jam 8, Andi sama suami aku lagi di luar, lagi ngopi di teras gitu. Aku lagi makan sama anak-anak, tiba-tiba ada angin kayak angin kecil lewat ke aku. Itu aku langsung dingin banget. Aku langsung ambil HP, nelpon, Papa, itu panggil Andi sama kamu ke sini. Ini aku tiba-tiba dingin, tadi ada angin kecil lewat, tiba-tiba ke aku, padahal pintu sama jendela tertutup. Aku langsung ke kamar, ambil selimut, karena itu dingin banget. Andi pun masuk sama suami aku, tiba-tiba nggak tahu apa, itu leher aku kayak ada yang nyekik Kak, sakit banget. Itu aku sampai susah bicara juga. Ini kata Andi, kenapa? Ini sakit, ini leher aku ini sakit. Itu padahal nggak ada yang nyekik, tapi kayak dicekek kencang gitu ya? Ih, kencang banget. Itu aku sampai ngebanting-banting diri karena saking susah napas. Puspa, baca ayat kursi. Itu aku nggak inget baca ayat kursi Kak. Yang aku inget saat itu cuma syahadat aja. Aku pikir kayak aku mau mati gitu ya ini. Ih, sakit banget loh Kak. Kayak dicekik, tapi kita tuh nggak tahu ini apa yang nyekik kita. Anak-anak aku udah nangis lihat aku. Itu kata suami aku, badan aku tuh udah biru-biru. Terus aku pegang tangan suami aku seolah kayak aku mau minta maaf. Aku takut ini perpisahan atau gimana. Jadi rasanya udah kayak mau meninggal saat itu? Sesek banget, kayak dicekik banget. Suami aku nangis kayak, enggak, jangan, kamu anak masih kecil, kamu harus kuat. Aku fokus aja, asyhadu alla itu, fokus syahadat aku saat itu. Terus nggak lama dari situ, tiba-tiba aku ada pengen rasa muntah Kak. Pertolongan Allah mungkin ya saat itu. Aku kayak ke suami, suruh ambil kresek, kode suruh ambil kresek. Suami aku udah tahu ya, karena udah sering nemenin aku rukyah juga kan. Jadi dia tahu, oh kalau kode ini suruh ambil kresek. Suami aku ambil kresek, tiba-tiba itu si Andi terus berdoa. Dia tuh kayak panik banget berdoa tuh sampai Bismillahirrahmanirrahim, sampai aku dengar teriak-teriak si Andi tuh baca-bacaannya. Tiba-tiba aku mual, itu nyelok ke sini. Aku muntahnya itu ada hitam-hitam kayak gitu. Aku nggak tahu apa. Padahal aku baru makan chicken loh. Ini hitam apa? Terus hitam tuh gimana? Warna hitam. Jadi muntahnya itu
ada muntahan warna makanan, terus ada campuran hitam kayak dibanjir oli kayak gitu. Oh, dan itu pekat begitu ya? Iya, pekat banget. Suami sampai nanya, ini apaan? Kata Andi, udah. Alhamdulillah, ketolong, kata Andi. Ternyata ya, yang darurat itu kamu, kata Andi. Aku tuh sampai saat itu, naluri manusia aku ya, aku kan punya emosi saat itu. Aku sampai bilang ke Andi kayak gini, Andi, kenapa ya orang tuh sampai segininya sama aku? Aku mau mending dilukai sama pisau terus dibunuh sekalian deh. Aku kan ada lukanya terlihat. Aku bisa lapor polisi. Coba kayak gini, Andi. Aku nggak mau lapor ke siapa. Tapi aku kesakitan ini, Andi. Aku mau mati tadi. Itu aku nangis, suami nangis, anak-anak nangis. Lalu Andi cuma bilang kayak gini, udah Puspa, udah. Ini semua itu pertolongan Allah. Kamu sekarang tetap lanjutkan ikhtiar wiridannya. Kamu tetap semangat. Aku nggak terima Andi, aku digini-gini. Aku ini udah mau 3 tahun lebih digini-gini Andi. Usaha aku hancur sama suami. Aku sampai dijauhin sama orang-orang. Aku dinyinyirin kayak misalkan disebut orang gila, orang gak waras, gak becus jadi ibu. Aku ini padahal lagi sakit, tapi aku gak bisa kayak nunjukin luka aku bagian mana. Gak lama dari situ, aku cerita ke ibu orang Bogor yang dia salah satunya mengobati, yang menyarankan saat itu aku Rotibul Hadad saat itu. Oh iya. Aku cerita ke ibu itu, ibu, aku kan gak punya ibu ya Kak, sejak kecil, sejak 2 tahun aku tuh ditinggal sama ibu aku. Jadi aku anak pertama, jadi aku tuh, ibu aku meninggal saat aku umur 2 tahun. Jadi semenjak kenal sama dia, sejak aku podcast di RJL, aku tuh kayak punya ibu. Jadi kalau aku udah mengalami hal-hal apa, aku cerita ke ibu Bogor itu. Setelah itu, ibu Bogor bilang ke aku, Nak, tetap lanjutkan Rotibul Hadadnya. Kamu sekarang belajar ilmu pasrah, kata ibu. Ilmu pasrah kayak gimana, Bu? Ilmu pasrah itu seperti kayak kita memasrahkan sepenuhnya hidup kita kepada Allah. Kamu jangan takut mati. Kamu jangan gelisah akan penyakit kamu. Kamu bahkan jangan gelisah akan kesembuhan kamu. Kamu fokus aja sama penyerahan diri total kamu sama Allah. Hilangkan kekecewaan, hilangkan semua dendam, maafkan semua orang-orang, bahkan maafkan sosok-sosok yang selama ini ganggu kamu. Maafkan si Umu Sibian itu, maafkan si Genderuwo itu, lepaskan semuanya. Pada tahun di akhir 2025, aku bermimpi Kak. Di mimpi itu, aku ketemu sama sosok yang baju putih tadi. Oh. Baju putih tadi itu, dia duduk di, kayak ngajak aku duduk, sini duduk. Dia tuh jarang bicara sih di mimpi itu, dia kayak duduk sini. Itu yang baju putih, masih ingat nggak mukanya kayak gimana? Mukanya nggak kelihatan. Oh, mukanya nggak kelihatan. Cahaya gitu. Cahaya doang. Kelihatannya cuma badannya aja, jadi cahaya gitu. Oke. Setelah itu, dia ngajak aku duduk, dia bawa 2 wadah. Dia nunjukin kayak, ini dibuka wadah pertama, ini isinya tanah kuburan, kata sosok baju putih itu. Ini isinya tanah kuburan. Kamu lihat di ujung sana, ada gambar rumah kayak gitu. Lemparkan tanah kuburan ini ke rumah itu. Nanti semua niat jahat dia akan kembali ke diri dia sendiri. Semua sihirnya akan kembali kepada dia sendiri, kata sosok itu. Lalu dia menunjukkan wadah yang kedua. Dia buka, isinya itu ada 3 helai rambut. Pendek sih rambutnya. Dia bilang, ini rambut kamu, ada 3 helai. Tuh, di sana kamu lihat ada perapian kayak api unggun kecil. Kamu bakar di perapian itu. Nanti kamu akan sembuh total. Di mimpi itu
aku kayak pasti kalau manusia ada kayak gue balas aja ini, milih yang tanah kuburan gitu, ada mulai ada gitu ya. Cuman aku kayak ini bisikan setan nih, ini bisikan yang nggak bener. Buat apa aku balas dendam? Apa bedanya aku sama dia? Aku pilih aja yang wadah rambut itu, aku bawa, aku bakar. Alhamdulillah lama-kelamaan gangguan-gangguan di rumah. Suara-suara aneh, cicak-cicak yang banyak, belatung-belatung yang misterius. Terus ketindihan-ketindihan itu lama-kelamaan menghilang gitu aja. Setelah mimpi itu. Tapi berarti setelah mimpi masih ada? Masih ada, cuma nggak separah dulu. Nggak separah waktu itu. Aku juga pernah Kak, waktu tahun 2023, itu sebelum aku cerita di medsos ya, aku pernah mengalami ketindihan si Umu Sibian itu. Di ketindihan itu, seperti biasa dia keliling-keliling kamar aku, tapi ada yang beda kali ini. Itu aku dalam posisi tidur, aku dikelilingi makhluk-makhluk yang gak tahu itu rupanya. Ada yang kepalanya gak ada sebelah, ada yang matanya ke bawah, ada yang giginya cuman separuh. Itu pokoknya serem-serem banget. Tuh sambil cekikikan. Oh, dia tuh setiap ngelilingin itu cekikikan gitu? Iya, cekikikan sampai itu kalau udah ketindihan itu merindingnya sampai seminggu, sampai 2 minggu. Masih ingat gak kayak gimana cekikikannya? Atau gimana ya, aku gitu. Kadang gitu. Beda-beda sih suara dia. Di mimpi itu, di ketindihan itu, dia loncat ke aku. Tiba-tiba tangan dia yang panjang itu ngelemehin aku ke kasur. Itu tiba-tiba suasana langsung berubah Kak. Aku ada di keranda pemandian mayat. Itu aku bisa lihat diri aku sendiri dimandiin sama orang lain. Disabunin, disampoin. Aku sampai mikir, ini aku meninggal asli atau gimana ya? Aku digotong, ditutupin pakai samping. Aku bisa ngerasain aku digotong ke rumah. Aku pakai kain kapan, itu bisa kerasa banget semuanya. Aku kayak nggak bisa teriak, tapi aku sadar itu. Aku di kain kapanin, dipakai sempal kapas. Udah gitu aku dimasukin ke keranda. La ilaha illallah, gimana yang meninggal? Di situ aku meninggal mungkin ya, karena aku pernah dengar di ustadz katanya orang meninggal itu dia bisa lihat dia dikuburin. Itu di situ aku meninggal mungkin ya. Setelah itu aku dimasukkan ke liang lahat. Tali pocong aku dibuka. Itu aku bisa lihat tanah-tanah, iya menimbun badan aku. Cuma nggak tahu kenapa aku tiba-tiba inget kalau aku beneran meninggal, kenapa dari tadi semenjak aku dimandikan, semenjak aku dikapani, semenjak aku malah dikubur sekarang, nggak ada orang satupun yang aku kenal. Di situ aku sadar Kak, ini bukan nyata. Aku harus bangun. Dari situ aku langsung istighfar, langsung Allahu Akbar Akbar. Aku langsung sadar. Dan besoknya aku langsung sakit Kak. Sakit demam, sampai demamnya itu 40 Celcius dan dingin. Dinginnya itu sampai kuku aku ungu-ungu. Itu si panas dinginnya itu naik turun. Yeah. Kadang sore, kadang siang, kadang maghrib, kadang isya. Pokoknya nggak beraturan. Aku udah ke dokter, aku udah ke klinik, aku udah ke IGD malah mau cek darah. Waktu dicek darah juga semua hasilnya baik-baik aja. Dokter sampai nanya, selain demam dan menggigil, ada yang dirasakan lain nggak? Kata dokter. Nggak ada Kak, nggak ada dok, cuma demam dan dingin aja. Atau ada sakit di bagian tertentu di sebelah mana? Nggak ada dok, nggak ada. Dokter pun kayak bingung ini mau mendiagnosis apa. Iya, iya. Nah ini mungkin tadi banyak para langajil satset juga pengen tahu ya, pas lagi mimpi itu biasanya di mana, terus tadi yang
sosok Umusibiannya tuh muter-muter dindingnya tuh kayak gimana. Nah ini kan ada videonya kalau nggak salah ya. Iya. Nah ini kita lihat dulu nih teman-teman ya. Nah itu tuh di lorong itu maju, nah ini kamar aku, itu kamar. Di lorong itu ya. Iya, ininya mulai merayapnya itu masuk ke kamar. Padahal di situ juga biasa untuk disolatkan juga gitu ya. Iya kan, aku selama 2 tahun tinggal di rumah itu nggak ada apa-apa Kak. Kenapa sekarang rumah tuh jadi gitu? Baru setelah melahirkan itu ya. Iya. Suami aku juga sampai bilang, kamu itu kenapa sih? Kamu itu semenjak anak kedua itu, hidup kamu itu harusnya kalau dihitung dari segi keadaan itu lebih enak loh. Kamu nggak nyuci, kan kalau anak pertama aku nyuci sendiri. Kamu ngurus bayi juga aku bantu. Kan waktu anak pertama suami aku kerja, harusnya kamu itu lebih fresh gitu. Kenapa ini malah sakit kayak gini? Suami aku juga sampai bilang kayak gitu. Nah, Teh kita balik lagi tadi ya. Iya. Jadi setelah mimpi yang bercahaya itu, yang pakai jubah putih, kejadian-kejadian apa lagi yang dialamin gitu? Walau jarang gitu. Kalau mimpi-mimpi buruk itu udah nggak ada. Cuman pas di tahun 2025 akhir, kalau nggak salah, tanggal 29 waktu itu, aku ketindihan lagi. Aku sempat mikir, kan aku waktu mimpi sosok putih itu di bulan 9 itu bulan apa kalau? September. September 2025. Di bulan Desember akhir 2025, aku ketindihan lagi. Siapa yang nggak panik coba? Aku udah mulai tidur nyenyak, aku udah mulai nggak banyak gangguan. Bisikan-bisikan itu udah mulai hilang, Kak. Kok ini ada lagi nih? Aku sempet, aku kena lagi gitu. Aku mau sakit lagi gitu saat itu. Di ketindihan itu, tiba-tiba rumah ya seperti biasa gelap. Itu ada suara batu berjatuhan di atap. Berisik banget. Sampai kayak mau runtuh, mau kena ke badan aku itu rumah. Tiba-tiba di saat ada suara berisik batu itu, ada suara ledakan. Itu benar jelas benar terdengar di telinga aku. Aku langsung bangun. Aku besoknya langsung nanya ke Ustadz lagi ya, Pak, aku kan kemarin 2 bulan udah mendingan loh, udah jarang ketindihan, Umusibiannya juga udah jarang muncul. Kok waktu malam kemarin aku ketindihan gitu ya? Ustadznya senyum, Kak. Puspa, kamu itu harus senang. Bunyi ledakan yang kamu dengar itu adalah sihir yang gagal kena sama kamu. Jadi sihir itu kayak mental lagi, gak kena ke aku. Jadi sekarang kamu fokus bersyukur atas kesehatan kamu. Kamu tetap lakukan wiridan itu seumur hidup kamu. Jadi Tubul Hadad itu sekarang jadi wiridan aku seumur hidup, Kak. Jadi wiridan aku seumur hidup. Dan ada satu amalan yang aku lakukan seumur hidup juga, yaitu yang Al-Mulk setiap malam. Dan alhamdulillah sampai detik ini mudah-mudahan seterusnya sehat, seterusnya baik-baik aja. Amin. Aku berharap kisahku ini bisa bermanfaat bagi orang banyak, karena pasti ada yang mengalami hal yang sama. Mungkin nanti kalian bisa coba ikhtiar yang sama, mudah-mudahan ada jalan kesembuhan lewat jalan situ. Tetap semangat, tetap legowo hati, jangan putus dari yakin kepada Allah, karena pertolongan dan perlindungan Allah itu nyata. Nyata adanya ya. Dan satu lagi, aku mau bilang, gak ada kesalahan sebesar apapun yang membenarkan kalian berbuat syirik kepada Allah. Gak ada kesalahan sebesar apapun yang membenarkan kalian berbuat dolim kepada orang lain dengan mengirim sihir-sihir. Karena yang kalian ini bukan tentang hanya korban yang kalian aniaya, tapi korbannya itu adalah keimanan kamu sendiri. Dan di dunia ini gak ada yang sebanding daripada keimanan kamu sendiri.
Menurut aku kayak gitu sih. Kadang kan orang suka ada yang wajar aja sih dia gitu-gitu karena dia pernah gini-gini. Menurut aku nggak ada yang kesalahan sebesar apapun orang, nggak ada yang boleh membenarkan perbuatan syirik. Karena pertaruhannya itu keimanan dia sendiri menurut aku. Oke. Tapi sebelum kita bahas ke sana ya, itu akhirnya anaknya gitu ya, ketika Teh Puspa merasa udah semakin enak gitu, ketika ngeliat anak tuh kayak gimana? Ya seperti normal lagi pada umumnya Kak. Aku malah jadi ngerasa anak itu anugerah banget buat aku. Oh langsung mulai mikir gitu? Iya langsung sayang banget. Anak aku sampai malah jadi sampai nempel banget ke aku. Nggak mau bahkan ke bapaknya juga dia nggak mau. Oh gitu? Iya saking aku tuh kayak sayang banget sama kamu. Kamu yang selama ini selalu jadi kekuatan aku gitu. Jadi biasa ke anak jadi ya normal seperti biasa. Ya ini kita kalau kalian ngikutin dari podcast sebelumnya gitu ya, itu memang di fase ketika Teh Puspa bahkan sangat benci sama anaknya gitu Iya, ya. Dia kayak bahkan mengutuk dengan keadaan dia. ingin menghabisi anaknya, direndam ke bak gitu kan. Seakan-akan udahlah, yang penting habisin aja gitu. Tapi sekarang ternyata justru Jadi sayang banget. jadi sayang banget ya. Memandang itu sebuah anugerah gitu ya. Iya. Malah kayak kamu bawa hikmah besar banget ya buat aku. Oke. Tapi ada nggak gitu Teh ya? Maksudnya dalam kondisi memang ada masalah berat juga saat itu gitu. Di luar yang horor ya. Ada nggak yang dialamin gitu? Nggak ada sih kalau Nggak ada ya? nggak ada. Misalkan permasalahan sama siapa, enggak. Nggak, maksudnya masalah di keluarga, masalah di diri Teh Puspa sendiri. Malah rumah tangga saat itu kata aku lagi romantis-romantisnya. Itu anak aku yang kedua, itu benar-benar aku damba-damba malah. Sengaja aku rencanain anak kedua. Yang ini nih? Iya Iya, yang oke. sempat aku mau itu. Itu malah kan aku lagi masa-masa bucin sama suami saat itu. Jadi nggak ada permasalahan ya kayak Misalkan pertengkaran rumah tangga, enggak. ya, kayak masalah-masalah lainnya ekonomi gitu juga biasa aja ya. Biasa aja Kak, malah saat aku lahiran anak kedua itu ekonomi lagi baik Kak. Itu hancur itu di 2024 paling fatal itu. Aku sampai enggak. Sebelumnya itu? 2024, kan 2022 aku ngelahirin tuh. Oke, berarti setelahnya juga ya? Iya, 2024 itu aku sampai buat makan aja susah. Itu anak-anak aku kunci biar nggak jajan, karena aku punya uang sepeser pun. Terus aku sampai cari-cari di laci-laci, kayak di baju ada uang nyelip nggak ya? Nemu 2000 tuh bahagia banget saat itu. Jadi waktu pas lahiran anak kedua itu ekonomi aku lumayan cukup baik. Kalau dibilang banyak enggak, cuman cukup baik. Malah pas anak pertama itu aku kalau dibilang melarat malah. Lebih parah dari yang ini. Bukan parah. Waktu anak pertama mah uang 20.000 buat 3 hari. Kalau pas anak kedua mah 50.000 sehari malah. Itu kan udah ada peningkatan ekonomi ya. Tapi malah sakit. Kan suami juga bilang, harusnya kamu hidup tuh malah lebih enak sekarang, tapi kenapa sakit? Seperti itu. Berarti di titik apa tuh Teh? Akhirnya mulai pandangan berubah, terus udah nggak ngalamin mimpi-mimpi lagi. Pandangan berubah ya pas aku udah jeratan maut itu. Pas aku dikatain, ya pas aku dinasihatin sama ibu, udah pasrahin semuanya sama Allah. Kamu jangan takut sama mati. Kamu jangan khawatirin anak-anak kamu. Jangan khawatirin suami kamu. Karena suami dan anak kamu itu juga hamba Allah. Kenapa kamu khawatirkan mereka? Jadi kayak aku pasrah total aja kepada Allah saat itu. Berarti di titik situ ya? Di titik, ya udah pasrah ya. Udah pasrah. Jangan takut sama mati sekalipun. Ya ini luar biasa guys ya. Karena kalian juga bisa lihat bedanya ya. Waktu podcast 2 tahun yang lalu kan kayaknya banyak pikiran Itu banget aku gitu. nahan diri banget loh Teh Kak. Puspa ya? Waktu podcast waktu itu, aku tuh kalau menuruti apa yang di dalam diri aku, pengen hancurin kamera Kak, pengen banting-banting, itu aku nahan karena malu ya, masa iya aku harus ngerusak kamera. Itu tuh aku nahan diri banget. Sampai segitunya ya? Itu nahan diri Kalau banget. sekarang kan lihat kayaknya senyum, terus seger mukanya,
ceriwis lagi gitu ya. Ya kita doakan lah ya, semoga terus seperti ini begitu ya, bahagia sama keluarganya. Itu juga jualan di TikTok saya lihat ya, jualan apa? Iya, aku promosiin aja sih dagangan orang lain. Karena afiliat. Oh iya, Iya. kirain bikin sendiri, bukan ya? Enggak. Iya, iya. Nggak. Kita juga affiliate di sini, banyak Iya. jualan-jualan di sini. Iya. Oke deh, makasih Teh Puspa ya, udah datang dan kembali bercerita pengalamannya di Angel. Itu deh guys, akhir dari episode ini, di mana satu pelajaran ya, bahwa ternyata bagi seorang ibu yang berat itu bukan hanya pada saat proses mau melahirkan ya. Jadi ada momen-momen juga setelah melahirkan, seorang ibu itu bisa stres atau depresi berat. Jadi betapa luar biasanya perjuangan seorang ibu ya, dapat kita lihat dari cerita Teh Puspa kali ini. Jadi sayangi ibu kalian ya, selagi masih hidup bahagiakanlah ibu-ibu kalian. Gue Fajar Ditya, RJ5 undur diri. Ciao.